Ceritanya dimulai dengan Thomas Edison, sang penemu lampu pijar dan pengatur sistem arus DC. Edison percaya listrik harus stabil dan aman, namun cuma bisa dikirim jarak pendek. Lalu muncul George Westinghouse, pengusaha yang melihat peluang besar di bidang listrik. Dia menemukan sistem arus listrik bolak-balik atau yang dikenal dengan AC yang bisa dikirim jauh lebih efisien. Tapi Edison sendiri menolaknya mentah-mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ali Hasan, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi teknologi rekayasa otomasi. Dan perkenalkan juga, aku Nur Fajri Fatahila, mahasiswa dari teknologi rekayasa otomasi dengan NIM 057 dan teman saya dengan NIM 041. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan membahas film The Current War. Oke, kalian simak aja ya. Persaingan pun makin panas nih. Edison dengan kampanye besar-besaran bilang AC itu berbahaya. Sampai-sampai dia pakai arus AC buat 7 megawatt. Cuma buat nunjukin, lihat nih, ini bisa membunuh orang. Dan di tengah perang arus itu, muncullah Nikola Tesla, ilmuwan jenius yang awalnya kerja buat Edison, tapi perlahan ninggalin dia karena idenya gak dihargai. Tesla percaya listrik bisa dikirim lebih efisien, bahkan bisa menggerakkan mesin tanpa kontak langsung. Nah, di salah satu adegan penting film ini, Tesla akhirnya ketemu dengan Westinghouse. Situ, dia jelasin idenya tentang medan magnet berputar. Konsep yang bakal jadi dasar motor induksi AC. Bayangin gini deh, ada dua gulungan kawat, masing-masing di arus yang beda fase. Dari situ muncul medan magnet yang berputar. Dan magnet ini tuh bisa menginduksi arus batang logam di tengahnya. Bikin dia juga ikutan berputar. Tanpa kontak, tanpa percikan, tanpa sikat, dan bisa jalan terus asal dialiri listrik. Westinghouse langsung sadar nih teman-teman. Ini dia teknologi masa depan. Dan dari sinilah mereka mulai kerja bareng, membangun sistem kelistrikan yang bakal ngubah semua dunia perindustrian. Di dunia nyata pun, kerjasama Tesla dan Westinghouse ini beneran kejadian. Dan momen puncaknya adalah pameran dunia Chicago tahun 1893. Pertama kali di seluruh area diterangi oleh sistem AC. Kemenangan AC ini bukan cuma akhir dari perang arus ya teman-teman, tapi awal dari era mekanisasi listrik. Mulai saat itu, pabrik-pabrik nggak lagi pakai mesin uap, tapi mereka beralih ke motor listrik induksi yang lebih hemat dan bisa jalan terus selama 24 jam. Setelah era Tesla, teknologi motor induksi terus berkembang. Awalnya, motor ini cuma dipakai buat pompa air, konveyor, dan mesin tekstil. Tapi makin ke sini, dunia makin canggih, dan kegunaan motor induksi terus mencakup berbagai bidang industri. Oke, sekarang kita masuk pada tahun 1930-an. Motor 3 fase mulai populer nih, karena mereka lebih stabil dan lebih kuat. Dan tahun 1970-an muncul alat yang namanya Variable Frequency Drive atau biasa disebut VFD. Ini alat keren banget nih teman-teman. Bisa ngatur kecepatan motor dengan mengatur frekuensi aliran arus listriknya. Dan perkembangan pun nggak cuma sampai di situ aja teman-teman. Semakin ke sini, sistem kontrol sudah mulai menggunakan teknologi digital. Akhirnya pun muncul PLC atau Programmable Logic Controller, yaitu komputer kecil yang bisa ngatur kapan motor nyala, kapan berhenti, dan semuanya itu secara otomatis. Dan kalian bisa lihat sekarang ya teman-teman, motor induksi jadi otak gerak dari otomasi industri modern. Di pabrik mobil, robot pengelas, konveyor pengemasan, sampai drone pertanian semuanya digerakkan dengan prinsip sama kayak ide Tesla 130 tahun lalu. Menarik sekali bukan teman-teman? Era sekarang ini kita udah masuk industri 4.0.
motor induksi modern dilengkapi dengan sensor pintar yang terhubung ke IoT dan bahkan bisa mengasih tahu kita kapan dia bakal rusak sebelum rusak beneran. Hal ini tuh udah jadi kenaikan yang sangat signifikan dari yang awalnya cuman konsep dari Tesla menjadi sudah sangat modern seperti sekarang. Dan lihat ironinya, mobil listrik modern seperti Tesla Model S pakai motor induksi 3 fase. Persis seperti hasil temuan Nikola Tesla dari laboratorium kecilnya pada abad ke-19 dan masih digunakan sampai tahun sekarang, tahun 2025. Jadi, kalau kita lihat dari film The Current War, perjuangan Tesla bukan cuma tentang listrik, tetapi tentang cara baru memahami energi dan gerak. Dari percikan ide kecil di kepala seorang ilmuwan jenius, lahirlah mesin yang sekarang jadi jantung dunia otomasi industri. Motor induksi bukan cuma penemuan, tapi warisan yang terus hidup di setiap mesin yang berputar. Dan mungkin tanpa pemikiran jenius seorang Nikola Tesla, dunia kita nggak akan pernah bergerak secepat ini. Sekarang kita udah ada di akhir video, teman-teman. Di sini aku mau mengutip salah satu kata motivasi dari Tesla. Penemuan adalah produk terpenting dari otak kreatif setiap manusia. Manusia dilahirkan untuk bekerja, menderita, dan berjuang. Siapa yang tidak melakukannya pasti binasa. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.